kita lanjutkan belajar tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Kita akan belajar contoh-contohnya di dalam kalimat. Untuk kalimat pertama yang akan menjadi pembahasan yaitu contoh mudhaf dan mudhaf ilaih kitabul muslim. Kitabul muslim adalah contoh dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Kitabu menjadi mudhaf, al-muslim menjadi mudhaf ilaih. Kitabu artinya kitab, al-muslim artinya orang Islam. Dalam bahasa Indonesia terdiri dari 3 kata. Kata yang pertama kitab, kata yang kedua orang, kata yang ketiga Islam. Kitab, orang, Islam, 3 kata. Tetapi 3 kata ini dianggap satu kata karena mempunyai satu makna. Kitabnya orang Islam satu, ya. Nah, dalam bahasa Arab kitabul muslimi yang kitab menjadi mudhaf, al muslimi menjadi mudhaf ilaih. Kenapa? Karena pertemuan 2 isim atau 3 isim itu harus diidhofahkan, harus diidhofahkan, harus digabungkan. Kemudian kedudukan kitabul muslim atau idhofah ini, kedudukannya di dalam kalimat menjadi mubtada atau menjadi subjek. Kenapa? Karena ini ada isim atau kata benda yang berada di awal kalimat atau di awal jumlah. Istilah dalam bahasa Arab, kalimat itu adalah jumlah. Oleh karena kitabul muslimi menjadi mubtada, maka dengan serta-merta kitabu harus diharokati dhammah, tidak boleh diharokati kitab atau kitabi. Karena syarat menjadi mubtada harus rafa, dan tanda rafanya adalah dhammah, karena kitabu termasuk isim yang rafa dengan dhammah. Ini disebut isim mufrad atau isim yang bermakna satu dikala rafa dengan dhammah. Terus al-muslimi ini diharokati kasroh pada huruf akhirnya. Al-muslimi bukan al-muslima, bukan al-muslimu, karena menjadi mudhaf ilaih. Dan ketentuan dalam bahasa Arab, mudhaf ilaih harus selalu khafat. Tanda khafatnya biasanya dengan kasroh. Kenapa dengan kasroh? Karena al-muslimi juga termasuk isim mufrad. Isim mufrad itu adalah isim yang harus khafat dengan kasroh. Terus kalimat ini akan lengkap apabila ada khobar, karena setiap mubtada menuntut adanya khobar. Dan kalimat yang pantas menjadi khobar yaitu Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran statusnya sebagai khobar dari kitabul muslimi. Kitabul muslimi sekali lagi sebagai mubtada, oleh karenanya dia kitabu rofanya dengan dhammah, dan Al-Quranu menjadi khobar. Al-Quranu khobar, sekali lagi khobar dari mubtada yang digabung ini, kitabul muslimi. Terus tanda khobarnya yaitu dhammah, Al-Quranu, bukan Al-Qurani, bukan Al-Qur'ana, karena Al-Quranu juga termasuk isim mufrad, rafanya dengan harkat dhammah. Kitabul muslimi Al-Qur'an, atau kalau dibaca sempurna menjadi kitabul muslimil Qur'an. Kitabul muslimil Qur'anu, kitabnya orang Islam adalah Al-Quran. Kitabul muslimi mubtada, Al-Quranu khobar. Mubtadanya terdiri dari idhofah atau mudhaf dan mudhaf ilaih. Terus selanjutnya kita bahas contoh yang lain. Ini yang panjang. Jalasa Muhammadun ala kursi ra'isil fasli. Muhammad duduk di atas kursi ketua kelas. Jalasa artinya duduk, Muhammadun Muhammad, ala atas atau di atas, kursi raisi ketua, al-fasli kelas.
jalasa Muhammadun ala kursi roisil fasli. Yang kita soroti di sini yaitu idhofahnya terdiri dari 3 kata ya. Kursi ketua kelas, kursi roisi al-fasli. Kursi menjadi mudhof, roisi mudhof ilaih dari kursi ya, karena mudhof itu ada mudhof ilaihnya. Terus roisi juga menjadi mudhof atas al-fasli. Al-fasli menjadi mudhof ilaih dari roisi. Sekali lagi, kursi mudhof, roisi mudhof ilaih sekaligus menjadi mudhof untuk al-fasli. Al-fasli mudhof ilaih. Gabungan 3 kata ini, kursi, roisil, fasli, disebut idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Statusnya dalam kalimat kursi roisil fasli menjadi majrur karena berada setelah huruf jar ala huruf jar, huruf yang menjarkan atau menghofatkan isim, yang membuat kasroh isim itu. Jadi huruf jar itu selalu menghofatkan isim yang berada sesudahnya, dan tanda khofat yang paling utama yaitu kasroh. Makanya kursi, bukan kursiyu, bukan kursiya, bukan kursi, tapi kursi. Sedangkan apabila dibahas dari awal kalimat jalasa Muhammadun ala kursi roisil fasli, jalasa ini adalah sebagai fi'il, Muhammad sebagai fa'il. Jalasa kata kerja, Muhammad bekerjanya, dan gabungan semuanya ini disebut jumlah fi'liyah. Masih ingat? Iya, jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja atau fi'il. Jalasa fi'il, kata kerja, artinya duduk. Jadi sekali lagi, jalasa Muhammadun ala kursi roisil fasli, jalasa duduk, ini statusnya sebagai fi'il. Muhammadun artinya Muhammad, statusnya sebagai fa'il. Ala ini statusnya sebagai keterangan. Ala adalah huruf jar, kursi majrur karena ala, roisi majrur karena idhofah atau mudhof ilaih. Kemudian al-fasli juga majrur diharakati kasroh karena mudhof ilaih atas roisi. Baik, ini saja yang perlu kita pelajari pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan adanya contoh-contoh mantap di dalam ingatan. Baik, kiranya ini saja pelajaran kita tentang mudhof dan mudhof ilaih. Semoga dengan adanya video ini kita paham betul apa yang dimaksud dengan mudhof, apa yang dimaksud dengan mudhof ilaih, dan kita bisa membuat contoh-contoh yang lain, contoh kalimat yang lain yang lebih luas lagi. Akhirnya kita tutup dengan ucapan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.